Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari Kamis ini, marilah kita terlebih dahulu kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 234 ayat 7 di Rumangni Portibion. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan senantiasa memberkati kami dimanapun kami boleh berada, tetapi kasih karunia dan berkat Tuhan senantiasa tercurah kepada kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami ingin bergumul dengan firman Tuhan, sehingga boleh Tuhan firman menjadi kekuatan, menjadi pelita di dalam melakukan aktivitas kami satu hari ini. Berkati kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi buat jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Firman Tuhan pada pagi hari Kamis ini yang tertulis di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempunyai harta dan kekayaan yang melimpah bisa dibilang menjadi keinginan setiap orang. Bahkan tak sedikit yang beranggapan tolak ukur kesuksesan seseorang memiliki banyak harta. Mungkin hal tersebut yang membuat banyak orang bekerja keras. Kendaraan, rumah dan tanah, dan tentu saja uang yang menjadi barang berharga yang kerap menjadi simbol banyaknya kekayaan seseorang. Alhasil banyak orang yang mati-matian dan seolah berlomba-lomba dalam mencari harta. Dengan kondisi tersebut terkadang membuat orang terlalu fokus mencari harta hingga akhirnya lalai dengan Tuhan yang telah memberikan hikmat dengan memiliki kekayaan yang melimpah. Inilah ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, di mana harta yang berlimpah suatu pokok acuan yang utama dalam hidup mereka, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta walaupun dengan cara-cara yang tidak Tuhan kehendaki. Yakobus mengatakan bahwa upah dari orang-orang yang memiliki acuan hidupnya harta kekayaan seperti orang fasik yang mengumpulkan harta kekayaan dari menindas orang atau upah, maka akan menangis dan sengsara yang akan menimpa hidupnya. Saudara yang terkasih, Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Inilah yang terus-menerus tanpa kita sadari, kita selalu dibebani bagaimana agar uang kita aman, bagaimana biar aset-aset kita semakin meningkat. Ketika kita tidak mampu untuk mempergunakan segala yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan, maka segala yang kita miliki itu dapat menjadi kesengsaraan pada diri kita sendiri. Seperti orang-orang fasik pada waktunya nanti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan yang kita miliki akan menjadi saksi kelak atas diri kita pribadi lepas pribadi. Saudara yang terkasih, Salomo memohon hikmat kepada Tuhan atas segala berkat agar dia dapat memimpin dan mengambil sebuah keputusan atau tindakan dalam kehidupannya. Ketika kita sudah bermohon akan hikmat yang dari Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari kita dan apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga yang kita lakukan dan perbuat tidak sia-sia dan binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi orang kaya, kaya kasih, kaya kebaikan, dan kaya akan perbuatan-perbuatan yang terpuji di dalam kehidupan kita ini. Lebih baik miskin harta dunia ini daripada miskin kasih. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi Allah memandang hati dan perbuatan kita, dan itulah yang menjadi tabungan kita di akhir penghakiman nanti. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 122 ayat 8 dan ayat 9. Ida dan terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan kami sebelum melangkah, sebelum melakukan aktivitas kami pada hari Kamis ini, biarlah kiranya Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kami, mempersiapkan memberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Sehingga biarlah segala apapun yang kami lakukan, apapun aktivitas pekerjaan kami yang kami rencanakan Tuhan, biar berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah sumber dari segala berkat. Engkaulah yang memberikan segala berkat yang berlimpah kepada jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Tetapi ajarilah kami Tuhan, di mana kami dapat memakai apa yang kami terima dan kami peroleh daripada Engkau, sehingga kami boleh mempergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan pergunakan itu, dan kami tidak mendewakan, tidak menyembah harta kekayaan. Bukan itu menjadi fokus utama atau tujuan kehidupan kami Tuhan, tetapi tujuan hidup kami adalah untuk melakukan sesuai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan berkati kami, pakai semua yang ada pada diri kami, baik harta, baik apapun yang ada pada diri kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya itu kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga boleh terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajari kami Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kekayaan, kekayaan yang penuh dengan kasih, kekayaan yang penuh dengan perbuatan baik, kekayaan yang penuh dengan perilaku-perilaku yang baik, yang bisa menjadi contoh dan panutan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, agar kami kelak menjadi Tuhan ahli waris
kerajaan surga, sehingga kami dapat beroleh hidup yang kekal yang daripada Engkau. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi Tuhan, berkati jemaat-Mu semuanya dimanapun kami berada Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.